Um, no excuses, Sean. Yeah, he did a good job of the one thing I knew he would be good at, and is that step back counter. And yeah, it's just a good shot, man. I felt like I saw something else. I stepped in, capitalized on the one mistake that I made, and I paid for it. I mean, I felt like the fight could have still kept going, to be honest. I rolled over to try to come back up, and I mean, as soon as he stepped in, I was fine, but it was just one of those things. Can't be mad at the ref. It is what it is, man. Losing sucks. It always does. Especially losing to him. Yeah, it definitely feels surreal. Feels like I'm I'm playing a video game and I just got cheat codes and I'm like, all right, I'm gonna knock out Aljo on the second Saturday, and it's just like, it's crazy. Yeah, I mean, a lot of people kept telling me that I have a weird feeling it's gonna be in the second. I had that feeling. I don't know if I ever said that out loud, but I was like, I feel like it could be I feel like that fight could have kind of played out how I expected it to. My main goal was to not let him take me down, and I knew if I could keep it on the feet, I would knock him out. Setahun yang lalu, Sean O'Malley berada di luar peringkat 10 besar kelas bantam dan bersiap untuk bertarung dengan Petr Yan. Meskipun pada saat itu petarung Amerika itu tidak dianggap begitu serius tentang pertarungannya dengan Petr Yan, dan hanya dianggap sebagai batu loncatan untuk petarung Rusia tersebut, yang pada saat itu sebagai peringkat pertama di divisinya dan ingin kembali ke rentetan kemenangannya. Mungkin kita masih mengingat hasilnya dengan pertarungan yang sangat ketat, dan juga memiliki beberapa pertanyaan tentang wasit, yang akhirnya pertarungan itu pun berbau kontroversi. Namun kemudian Sean O'Malley menunjukkan bahwa setiap orang harus memperhitungkannya sebelum membenarkan dari segala yang berbau kontroversi itu. Dan sekarang adalah Aljamain Sterling, sang juara divisi kelas bantam yang tidak pernah kalah selama masa 6 tahun sebelum bertemu The Sugar, yang sebelumnya juga meyakini akan mengakhiri petualangan Aljo dari deretan kemenangannya. Kata kunci yang menjadi ciri gaya O'Malley adalah kejutan. Petarung 28 tahun itu menggunakan banyak kombinasi yang paling beragam dan kompleks, yang diperkirakan akan membuat siapapun lawannya akan merasa sangat gugup. Sean memiliki kecepatan yang sangat tidak menentu dengan gerak kaki yang memukau, dan dia terus-menerus mengubah arah serangannya. Akibatnya ini mengarah pada fakta bahwa lawannya akan mulai mengikuti tipuan apapun dan kehilangan pukulan kerasnya. Di UFC, hanya sedikit dari petarungnya yang menggunakan gaya pertarungan seperti ini. Dan faktanya, untuk di divisi kelas bantam, tidak seorang petarung pun yang memiliki gaya seperti itu sama sekali, tanpa terkecuali Umar Nurmagomedov. Dan ini bukannya tidak membuktikan, di saat Sterling mengeluhkan bahwa dia tidak dapat menemukan rekan sparring yang sempurna untuknya. Dan pada saat itu Aljo masih meremehkan Sean O'Malley. Namun setelah kekalahannya, mantan juara itu pun mengatakan, pekerjaan kakinya ternyata lebih baik dari yang aku harapkan. Di camp aku mencoba mengerjakannya, dan aku ingin pasanganku meniru gerakan seperti itu terhadapku. Aku tahu betapa sulitnya melawan gaya ini, karena aku sendiri suka mengubah arah dan bergerak dari sisi ke sisi, katanya menanggapi dari kemampuan O'Malley. Aspek lainnya adalah teknik pukulan yang sangat baik dan kemampuan untuk menggunakan keunggulan ukuran secara efektif. Sean adalah pria kurus yang tidak terlihat seperti atlet ketika dilihat dari awal pandangan mata. Namun dia mampu melakukan pekerjaan itu dengan bagus dalam gaya klasik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, O'Malley memiliki gerak kaki yang hebat. Tetapi di atas itu dia memiliki kecepatan dan waktu yang hebat juga. Suga menyerang dengan sangat cepat dan akurat. Dan pada saat yang sama dia juga menambahkan tipuannya dengan memperdaya pemikiran lawannya dari arah atau objek yang melakukan serangan tersebut. Dan ini jelas tidak memungkinkan bagi lawannya untuk bereaksi terhadap serangannya. Sekelompok kerja kaki dan lengan berkecepatan tinggi diatur hampir sempurna. Dan sebagai aturannya, O'Malley bekerja dengan pukulan dan mengerahkannya
Namun ketika lawan fokus untuk memblokir pukulannya ini, maka sebuah kait panjang datang untuk melewati blok tersebut. Hal ini dimungkinkan berkat dari antropometri dari Sen itu sendiri, atau ilmu dalam antropologi fisik merujuk pada pengukuran individu manusia untuk mengetahui variasi fisik dari manusia itu. Dan tidak hanya sampai di situ, pada saat yang sama pekerjaan tangannya yang luar biasa juga akan sejalan dengan berbagai tendangan lainnya. Dan dari keseluruhan pertarungannya, Sean O'Malley selalu menggunakan gaya ini dan secara teratur berupaya untuk memperbaikinya menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan dengan peningkatan level dari lawannya pun Suga dipastikan tidak akan menyerah. Meski memiliki satu kekalahan dari rekor UFC-nya ketika melawan Marlon Vera dan satu no contest ketika melawan Pedro Munoz, namun O'Malley memiliki catatan kemenangan KO atau TKO sebanyak 8 kali dari 10 kemenangannya di UFC. Dan dari 8 kemenangan KO TKO-nya itu, O'Malley mencatatkan kesemuanya dari pukulan. Dan kita mungkin telah berulang kali melihatnya menjatuhkan lawannya dengan satu kali pukulan spektakuler. Dan bentuk penghentian seperti ini dimulainya ketika dia masih di WCS, yang sekaligus membuka jalannya dengan promosi. Namun ketika menghadapi Aljamain Sterling, O'Malley mungkin lebih memilih game plan yang lebih berhati-hati lagi, dengan lebih menunjukkan pengekangan dan disiplin untuk menghentikan Aljo dari kesalahannya. Pertahanan utama O'Malley sekali lagi adalah kemampuannya memanfaatkan antropometri. Dia hebat dalam mengontrol jarak dengan jab, dan dalam beberapa kasus mengusir lawan dengan tendangan depan. Jika dia aktif ditekan, maka selalu ada lutut berbahaya yang bisa digunakan Sen untuk melompat. O'Malley tidak suka dekat dengan lawannya. Ini salah satu kelemahannya, sehingga lebih memilih bekerja pada jarak menengah dan jauh. Dalam posisi ini, dia lebih banyak bekerja dengan gaya tinju murni pada cock dan quick draw. Pedayan pernah berupaya untuk menerjemahkannya, namun praktis, cara itu tidak menghasilkan apapun untuknya. Karena selain itu O'Malley memiliki jiu-jitsu yang bagus dan secara efektif mampu memblokir upaya lawan untuk melakukan ground and pound. Pada saat yang sama mungkin, Sterling mampu memberikan masalah kepada Sen jika dia lebih sering tampak berupaya melakukan takedown. Namun pada akhirnya, Aljo lebih dominan dalam terburu-buru yang juga diakuinya dengan mengatakan, "Aku tidak disiplin karena aku tidak ingin pertarungan yang membosankan. Itu mungkin untuk menjaga jarak dan melakukan lebih banyak tendangan rendah. Namun aku tidak ingin mendengar semua kritikan ini nantinya. Sementara dia sangat disiplin, dan aku melakukan kesalahan yang akhirnya dia bisa menghukumku," kata Aljo menerangkan flashback kekalahannya. Secara umum O'Malley sendiri sadar bahwa dia bisa kalah jika berada di ground. Ini dikatakannya lebih dari sekali dalam wawancara sebelum pertarungan. Usai laga pun, ia mengaku gugup justru karena kemampuan Sterling melawan lawan-lawannya yang banyak diwarnai dengan permainan ground. Namun itulah namanya pertarungan yang tiba-tiba bisa merubah game plan yang selama ini memberinya kesuksesan. Dan setelah pertarungan, Sterling mengungkapkan jika dia ingin pertandingan ulang digelar segera melawan sang juara baru. Namun tampaknya itu tidak akan didapatkan Aljo. Setelah dalam kutipan yang selanjutnya, O'Malley menegaskan bahwa tidak ada pertarungan ulang karena dia ingin melawan pesaing yang lainnya. Dan sejauh yang menyangkut tentang masa depannya, Sean O'Malley ingin mempertahankan gelar pertamanya melawan Marlon Vera, petarung yang pernah mengalahkannya di UFC 252 pada tahun 2020 melalui TKO. Dan mengingat kedekatan dan kesetiaannya dengan UFC, tampaknya itu akan didapatkannya untuk UFC 296 yang akan digelar pada Desember akhir tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.